Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Korompot. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi dari statistika, yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama, kita masuk pada pengujian uji T1 sampel. Di sini ada contoh kasus, yaitu kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA berdasarkan literatur terdahulu. Rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Baik, langsung saja penyelesaian. Yang pertama, tentukan hipotesis NNA dan hipotesis alternatif. Nah, di sini H0 sama dengan 170. Tinggi badan sampel adalah 170 cm. H0 tidak sama dan H1-nya H0 tidak sama dengan 170. Tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. Yang tahap kedua, tentukan tingkat signifikasi alfa dan daerah penolakan. A sama dengan 0,025%. Uji dua arah. Derajat kebebasan N-1 sama dengan 19. Karena merupakan uji dua sampel, T0, 0,25,19 sama dengan 2,093020. Daerah penolakan. Tolak H0 jika T0 kurang dari T 0,025,19 atau T0 kurang dari 0,025,19 atau T0 kurang dari 2,093020 atau T0 lebih dari 2,093020. Gagal menolak. H0 jika T 0,25,19 lebih dari T0 0,25 atau min 2,093020. Kurang dari T0 kurang dari 2,093020. Pengujian dengan statistik uji. T0 sama dengan X kurang N per SR, di mana SR sama dengan S per N. Sx sama dengan 2, SR 20, SR sama dengan 0,63. Selanjutnya X kurang N per SR. T0 sama dengan 171 kurang 170 per 0,63. T0 sama dengan 1,69. Selanjutnya, penentuan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. T0 sama dengan 159. Daerah penolakan tolak H0 jika T0 lebih dari kurang dari T0 0,25,19 atau T0 lebih dari T 0,025,19 atau T0 kurang dari 2,093020 atau T0 lebih dari 2,093020. Gagal menolak. H0 jika kurang T0 0,25,19 kurang dari T0 40 0,25,19 atau 2,093020. Kurang dari T0 kurang dari 2,093020, maka 2,093020 kurang dari T0 kurang dari
2.090 30 20. Maka berdasarkan statistik uji kita gagal untuk menolak H0. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian di atas, bisa kita simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0, atau bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Ya, semoga kita bisa sama-sama paham dalam uji T1 sampel. Selanjutnya kita masuk pada uji T2 sampel berpasangan. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Bila seorang manajer perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi penjualan seperti mengikuti pelatihan marketing, setengah dilakukan rekapitulasi jumlah penjualan terhadap 15 orang sales. Diperoleh data sebagai berikut. Rata-rata penjualan unit per hari kode sales sebelum mengikuti program pelatihan, dan sebelah kanan adalah setelah mengikuti program pelatihan. Nah, di sini ditunjukkan sales 1 sama dengan 2, dan setelah mengikuti program pelatihan ada 4. Begitu juga sampai sales 15. Ada program sebelum mengikuti program pelatihan dan setelah mengikuti program pelatihan. Kemudian merumuskan hipotesis, yaitu H0 sama dengan rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan, rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Nah, H1 sama dengan rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan, X rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah T hitung 2.153, T tabel 2.145, yang berarti itu ditolak dan H1 diterima, sehingga bisa disimpulkan bahwa rata-rata penjualan sebelum mengikuti program pelatihan tidak sama dengan rata-rata penjualan setelah mengikuti program pelatihan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada uji T2 sampel independen. Baik, langsung saja. Di sini ada contoh kasus. Data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat apotik dengan dosis B5 B6 2. Pasien diukur dengan tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien tersebut dengan dosis. Adapun hasil pengukuran sebagai berikut. Jadi di sini ditunjukkan sebelum dan sesudah. Sebelum ada 175, 179 sampai 176, dan sesudah ada 140 sampai 155. Baik, langsung saja penyelesaian. Jadi H0 sama dengan nu1 sama dengan nu2. Tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan obat dibanding setelah diberikan obat. Sementara HA sama dengan nu1 tidak sama dengan nu2. Ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan obat dibanding sebelum diberi obat. Selanjutnya, titik kritis uji min nilai T tabel pada A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 9. T tabel sama dengan 2,26. H0 ditolak bila T hitung T tabel sama dengan 2,26. H0 diterima bila T hitung tabel sama dengan 2,26. Perhitungan sebelum. Di sini ditunjukkan sebelum dan sesudah. Nah, sebelumnya ada 175 sampai dengan 176. Sesudah 140 sampai dengan 155.
D sama dengan X per N sama dengan 167 per 10 sama dengan 16,7. SD sama dengan N DI pangkat 2 dalam kurung DI pangkat 2 sama dengan 10.7845 kurang 27889 sama dengan 78450 kurang 27889 per 90 per N sama dengan N kurang 1 10 dalam kurung 10 kurang 1 50 561 per 90 561,79. T hitung sama dengan D sama dengan 16,7 per 23,7 sama dengan 10 16,7 per 23,7 sama dengan 16,7 per 3,16 74,49 sama dengan 0,22. Karena nilai T hitung 0,22, T tabel sama dengan 2,26. H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan tekanan daerah darah statistik setelah diberikan obat dibanding sebelum diberikan obat. Baik, itulah penjelasan saya tentang pengujian hipotesis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.